Indonesia tak hanya kaya akan ragam budaya dan deretan destinasi surga tersembunyi yang memukau mata, tapi juga merupakan rumah bagi berbagai hewan endemik yang langka dan mempesona. Habitat fauna asli bumi pertiwi ini tersebar di Sabang hingga Merauke, dan pastinya cuma bisa ditemui hanya di Indonesia saja. Untuk mengetahui lebih lanjut informasi, maka saya di sini akan memberikan informasi lengkap mengenai hewan endemik yang hanya bisa kamu temui di Indonesia. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Ekosistem harimau Sumatera telah dikenal hingga seluruh dunia. Hewan endemik dengan tubuh kecil dan warna kulit tergelap di antara jenis harimau lainnya ini juga memiliki corak loreng hitam yang lebih rapat, dan bila dilihat secara seksama, motifnya menyerupai sidik jari manusia. Populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tinggal tersisa 400 ekor di alam bebas. Untuk mencegah kepunahan, Taman Nasional Kerinci Seblat, kawasan ekosistem Ulumasen, dan Leuser di Aceh dan Sumatera Utara menjadi pusat konservasi harimau Sumatera. Badak Sumatera atau Dicercinus sumatrensis. Populasi badak Sumatera tersebar di Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Gunung Luser, dan Taman Nasional Waikambas yang kian terancam punah. Dengan jumlah kurang dari 80 ekor, penghuni hutan tropis yang hidup secara soliter ini hanya melahirkan satu anak setiap 3 atau 4 tahun sekali. Satwa langka ini merupakan spesies badak terkecil dan satu-satunya badak bercula 2 yang ada di Asia. Selain itu, ada pula spesies lainnya, yakni badak Jawa atau juga dikenal dengan sebutan badak Sunda, yang juga termasuk dalam kategori satwa langka di Indonesia. Orang utan atau pongo. Ada 3 spesies orang utan yang bisa kita temui di Indonesia, yakni orang utan Sumatera atau Pongo abeli, orang utan Kalimantan atau Pongo vegmaes, dan orang utan Tapanuli atau Pongo tapanulensis. Populasi orang utan Sumatera yang memiliki ciri khas warna bulu coklat kemerahan berada di posisi kritis punah. Sedangkan orang utan Kalimantan yang identik dengan bentuk wajah besar dengan pelipis seperti bantal, ini populasinya juga terus-menerus menurun dan terancam punah. Untuk orang utan Tapanuli yang digolongkan sebagai spesies baru dan ditemukan di ekosistem Batang Toru ini, kondisinya paling memprihatinkan karena menempati posisi sangat terancam punah. Gajah Kalimantan atau Elephas maximus bornensis. Ada yang berbeda dari jenis gajah asal Kalimantan ini. Tubuhnya berukuran 1/5 lebih kecil dari spesies gajah India dan membuat penampakan telinganya lebih besar dari kebanyakan gajah lainnya. Bentuk gading gajah Kalimantan pun relatif lebih pendek dan lurus. Perilaku gajah Kalimantan tergolong lebih lembut dan tidak agresif. Umumnya, hewan endemik asli Indonesia ini dapat ditemukan di daratan rendah di Kalimantan Timur. Jalak Bali atau Lesopsar ropsildi. Di Bali, burung ini disebut curik oleh masyarakat lokal. Ciri khas jarak Bali adalah warna putih di seluruh tubuhnya, kecuali pada ujung ekor dan sayap yang berwarna hitam. Burung yang pernah menjadi gambar pada keping uang logam Rp200 terbitan 2008 itu bisa kita ketemukan di kawasan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB. Jalak Bali memiliki karakter yang periang, suka berkicau, dan tak jarang terlihat seolah menari di atas air. Uniknya lagi, burung jalak bisa memiliki telur mungil berukuran 3 cm dengan warna hijau kebiruan. Komodo atau Varanus komodoensis.
Kita semua pasti sudah gak asing lagi dengan hewan endemik khas Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini. Kadal terbesar di dunia ini cuma bisa ditemui di habitat aslinya, di Taman Nasional Komodo. Menurut penelitian, komodo merupakan salah satu hewan purba yang sudah hidup sejak 4 juta tahun yang lalu. Namun, fauna asli Indonesia ini termasuk hewan buas yang biasa atau cukup berbahaya. Selain karena besar tubuhnya yang mencapai 2-3 meter, perilakunya yang cukup agresif, komodo juga punya air liur yang penuh bakteri berbahaya, sehingga disarankan untuk tetap menjaga jarak dan cukup mengamati komodo dari kejauhan. Burung maleo atau Macrocephalon maleo. Taman Nasional Role Lindung menjadi habitat burung khas Sulawesi Tengah ini. Burung maleo merupakan satwa endemik yang tak akan bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Fauna asli Indonesia ini memiliki bulu warna hitam dengan bulu bagian bawah yang berwarna merah muda keputihan. Kulit di sekitar matanya berwarna kuning. Farunya warna jingga keabuan dan memiliki tinggi sekitar 55 cm. Uniknya, burung maleo hanya bertelur sebutir dalam setiap musim. Hal itu pun yang membuat keberadaan satwa ini kian mengalami kepunahan. Tarsius kerdil atau Tarsius pumilus. Tarsius kerdil atau yang juga disebut tarsius gunung merupakan spesies hewan primata mungil yang berasal dari Sulawesi Tengah dengan bobot hanya berkisar 50 gram saja. Tarsius kerdil memiliki bulu yang sangat lembut dengan warna coklat keabuan atau coklat kegelapan. Yang menariknya, hewan nokturnal ini pernah dinyatakan punah pada awal tahun 2000-an karena tak lagi pernah terlihat. Namun, di tahun 2008, peneliti kembali menemukan 4 ekor tarsius kerdil di Gunung Rorekatimbu, Sulawesi Tengah. Dan sejak itu, status punah atas hewan langka ini pun dihapuskan. Monyet hitam Sulawesi atau Macaca nigra. Monyet hitam Sulawesi adalah hewan endemik dari Sulawesi Utara yang juga punya nama lain yaki. Monyet ini dikenal dengan kepintarannya dan tubuhnya yang dipenuhi bulu serba hitam, lengkap dengan jambul kepala serta warna merah muda kemerahan di bagian bokongnya. Monyet hitam Sulawesi hidup di hutan tropis yang berada dalam kawasan cagar alam Tangkoko. Burung cendrawasih atau Paradiesidae. Yang terakhir datang dari bagian paling timur di Indonesia, yaitu Papua. Secara etimologi, kata cendrawasih berasal dari kata cendra yang berarti dewa dewi bulan dan wasih yang berarti utusan. Warga lokal menganggap burung ini adalah reinkarnasi peri yang pernah terbang di sekitar hutan Papua. Ada sekitar 30 spesies cendrawasih di Indonesia dan 28 diantaranya bisa ditemukan di tanah Papua. Beberapa di antaranya spesies cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, dan cendrawasih merah. Nah, itulah 10 hewan endemik yang bisa kita ketemui hanya di Indonesia. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di video kali ini. Untuk informasi-informasi selanjutnya, saya akan share kepada kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika tidak, manfaatkanlah. Sekian dari saya. Bye-bye.